Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Matahari bersinar terik di langit cerah, memantulkan sinarnya ke permukaan kandang besar yang megah di tengah arena Sayembara menaklukkan singa. Ribuan penonton dari berbagai penjuru dunia memenuhi tempat itu, meresapi setiap detik dari acara spektakuler yang telah dinantikan selama berbulan-bulan. Suasana di stadion dipenuhi oleh energi kompetitif, kegembiraan, dan sedikit rasa takut yang menghinggapi setiap individu yang hadir. Di tengah panggung, 2 ekor singa Afrika jantan berdiri gagah. Bulunya yang emas berkilauan di bawah sinar matahari, mata mereka menyiratkan kekuatan dan kewaspadaan. Kandang yang luas dan aman ini dirancang khusus untuk menampung para singa selama tantangan berlangsung. Dekorasi arena yang megah dihiasi dengan bendera-bendera dari berbagai negara peserta, mencerminkan betapa internasionalnya kompetisi ini. Dewan juri, terdiri dari 10 orang ahli hewan, pelatih bela diri ternama, dan mantan atlet profesional, duduk di podium tinggi. Mereka menatap serius ke arah kandang, siap memberikan penilaian terhadap setiap upaya peserta. Salah satu juri, Dr. Rina Hartati, seorang ahli perilaku hewan terkemuka, memberikan instruksi terakhir kepada timnya sebelum kompetisi dimulai. Kita semua tahu betapa sulitnya tantangan ini. 2 singa ini bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dan penuh strategi. Peserta harus memiliki persiapan yang matang dan pemahaman mendalam tentang perilaku singa. Suara pengeras mulai menggelegar, menandakan dimulainya Sayembara. Sorakan penonton bergemuruh, mendukung peserta yang tengah bersiap memasuki kandang. Pria-pria muda dari berbagai negara melangkah maju satu persatu, masing-masing membawa harapan dan impian mereka untuk memenangkan hadiah utama $1 juta. Pertama yang maju adalah Andrei, seorang mantan tentara dari Rusia. Tubuhnya berotot dan penuh tenaga, tatapannya tajam dan fokus. Ia memasuki kandang dengan langkah mantap, mencoba menunjukkan keberanian dan kekuatan. Namun, singa-singa tersebut tidak tinggal diam. Salah satu singa, yang diberi nama Raja, mengaum keras, menunjukkan ketidaksenangan. Andrei mencoba mengendalikan situasi dengan anggukan kepala dan gerakan tangan yang percaya diri, namun keganasan Raja membuatnya kewalahan. Dalam hitungan menit, Andrei terpaksa mundur dengan jantung berdebar, meninggalkan arena di tengah sorakan penonton yang campur aduk antara kagum dan simpati. Peserta berikutnya adalah Carlos, seorang pendaki gunung asal Brasil. Dengan pengalaman bertahun-tahun menghadapi kondisi ekstrim, Carlos percaya dirinya mampu menghadapi singa. Ia memulai dengan ketenangan, berbicara pelan kepada singa-singa tersebut, mencoba membangun hubungan. Namun, singa betina, yang diberi nama Luna, tampak tidak terkesan. Saat Carlos mencoba mendekat, Luna menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Meskipun Carlos berhasil melindungi dirinya beberapa kali, akhirnya ia juga harus mundur, tersisa hanya rasa frustrasi dan kelelahan. Setelah Carlos, datanglah Hiroshi, seorang atlet bela diri dari Jepang. Hiroshi memasuki kandang dengan gerakan yang lincah dan teknik yang terlatih. Ia mencoba menggunakan serangkaian jurus bela diri untuk mengalihkan perhatian singa-singa tersebut. Namun, kedua singa tersebut bekerja sama dengan sempurna, memanfaatkan setiap celah yang ada untuk menyerang. Hiroshi, meskipun tangguh dan cerdas, tidak mampu mengalahkan insting primal singa-singa itu. Dalam usaha terakhirnya, ia terluka ringan dan harus meninggalkan arena dengan cepat. Semakin banyak peserta yang mencoba, namun setiap usaha selalu berakhir dengan kegagalan. Beberapa terpaksa melarikan diri karena ketakutan, sementara yang lain terjebak dalam situasi berbahaya. Penonton mulai merasa frustasi, menyadari bahwa tantangan ini mungkin terlalu sulit untuk diatasi oleh siapapun. Meski begitu, semangat kompetitif masih menyala, dengan banyak yang berharap ada keajaiban yang akan terjadi. Di antara kerumunan penonton, seorang pria tua duduk sendirian di bangku belakang.
Rambutnya yang putih dan keriput wajahnya yang mengisyaratkan usia lanjut tidak menarik perhatian banyak orang. Dia tampak tenang, menyaksikan setiap aksi dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai penonton biasa, namun di balik keremangannya tersembunyi tekad yang kuat. Saat para peserta terus gagal, harapan di dalam stadion mulai memudar. Dewan juri saling berpandangan, mendiskusikan kemungkinan untuk menghentikan acara lebih awal. Namun, sebelum keputusan itu diambil, seorang pengumuman tiba-tiba menggema di seluruh arena. Para hadirin, kami telah menyaksikan banyak upaya luar biasa. Namun hingga saat ini belum ada yang mampu mengalahkan kedua singa ini. Apakah ada yang ingin mencoba lagi? Suasana menjadi tegang. Beberapa penonton berbisik, bertanya-tanya siapa yang akan berani mengambil tantangan terakhir ini. Mata semua orang kembali tertuju pada pria tua di bangku belakang. Ia perlahan bangkit, mengusap pipinya yang keriput, dan melangkah maju menuju kandang dengan tenang. Kebanyakan orang terkejut melihat pria tua itu maju, menyadari bahwa dia benar-benar berniat untuk mencoba peruntungan. Sorakan dan cemoohan mulai muncul dari penonton. "Pria tua? Apa kau serius?" teriak seorang pria muda dari barisan depan. "Dia pasti tidak mampu." Dewan juri pun merespons dengan skeptis. Dr. Rina Hartati menatap pria tua tersebut dengan tatapan ragu. "Maaf, namun kami merasa ini bukan waktu yang tepat untuk risiko lebih lanjut. Kami harus mempertimbangkan keselamatan semua pihak." Namun, pria tua itu tidak mundur. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Saya tidak di sini untuk mengambil risiko yang tidak perlu. Saya di sini karena saya tahu saya bisa melakukannya." Sikapnya yang penuh keyakinan perlahan-lahan meredakan keraguan di antara beberapa anggota Dewan Juri. Salah satu dari mereka, Profesor Daniel Wijaya, seorang mantan atlet dan pelatih bela diri, tampak tertarik. "Apa yang membuat Anda yakin bisa mengalahkan singa-singa ini, Pak?" Pria tua itu menghela napas, mengingat kembali pengalaman hidupnya. "Selama hidup saya telah mempelajari perilaku hewan dan mengasah teknik bela diri yang fokus pada kontrol dan komunikasi, bukan kekuatan semata. Saya percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mencapai harmoni bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun." Diskusi di antara Dewan Juri berlangsung singkat. Setelah beberapa menit, Dr. Rina Hartati akhirnya mengangguk. "Baiklah, Pak Wira, kami akan memberi Anda kesempatan. Tapi ingat, keselamatan Anda dan hewan adalah prioritas utama kami." Sorakan dan tepuk tangan pecah di seluruh arena. Meskipun masih ada yang meremehkan, sebagian besar penonton mulai memberikan dukungan penuh kepada pria tua itu. Pak Wira, yang sejatinya bernama Wira Santoso, melangkah maju dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Matanya yang tajam menatap kedua singa itu dengan penuh pengertian. Ketika Wira memasuki kandang, semua mata tertuju padanya. Ia berdiri dengan postur tegap, menghadap ke singa-singa dengan ekspresi damai. Gerakan tubuhnya lambat dan terukur, menunjukkan bahwa ia tidak membawa ancaman. Singa-singa itu, yang sebelumnya tampak agresif, kini terlihat penasaran dan tidak sekuat sebelumnya. Wira mulai berbicara dengan suara lembut, menggunakan kata-kata yang mungkin hanya dapat dipahami oleh singa-singa tersebut. Ia melakukan gerakan tangan yang halus, seolah sedang berkomunikasi dalam bahasa yang tak terlihat. Penonton menahan napas, menyaksikan setiap langkahnya dengan harapan dan ketegangan yang memuncak. Beberapa menit berlalu tanpa ada tanda-tanda kekerasan. Wira terus bergerak dengan tenang, memperlihatkan penguasaannya atas situasi. Perlahan namun pasti, kedua singa itu mulai melunak. Raja, singa jantan yang awalnya mengaum dengan ganas, kini duduk dengan tenang di sisi Wira. Luna, singa betina, mendekat dan menyentuh hidungnya dengan lembut. Penonton menyaksikan dengan mata terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada keributan, tidak ada serangan. Hanya ada keheningan yang dipenuhi dengan rasa kagum dan takjub. Dewan juri pun terlihat terkesan. Beberapa dari mereka bertukar pandang dan mengangguk setuju. Wira mengakhiri aksinya dengan senyuman hangat, melepaskan kedua singa tersebut dari kandang.
Kedua singa itu berjalan di sampingnya keluar dari arena, menunjukkan sikap hormat dan kepercayaan kepada pria tua tersebut. Sorakan penonton menggema lebih keras dari sebelumnya, menghargai keberanian dan kebijaksanaan yang baru saja mereka saksikan. Di belakang panggung, Dr. Rina Hartati dan Profesor Daniel Wijaya berdiri bersama, membahas momen luar biasa yang baru saja terjadi. "Ini luar biasa," kata Dr. Rina dengan mata berbinar. "Saya tidak pernah menyangka seseorang bisa mengalahkan singa-singa ini dengan cara seperti itu." Profesor Daniel mengangguk setuju. Ini membuktikan bahwa kekuatan fisik bukan satu-satunya kunci dalam menghadapi tantangan besar. Kebijaksanaan dan pengertian juga sangat penting. Saat Wira menerima penghargaan $1 juta, suasana di stadion dipenuhi dengan kebahagiaan dan inspirasi. Dia berdiri di atas podium, mengangkat tangannya ke udara sebagai tanda kemenangan. Penonton memberikan tepuk tangan meriah, merasa bangga dan terinspirasi oleh kisah seorang pria tua yang telah membuktikan bahwa usia hanyalah angka, dan keberanian sejati datang dari hati. Dengan kemenangan ini, Wira tidak hanya membawa pulang hadiah besar, tetapi juga membawa pesan penting tentang keberanian, kebijaksanaan, dan pentingnya memahami alam.